Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja. Pertama yang saya ingin tanyakan adalah mungkin lebih ke manajemen waktu sehari-harinya. Karena seperti yang ketahui bahwa masanya anak-anak itu adalah selain bermain juga banyak hal-hal lain yang mereka lakukan. Nah, jadi yang saya tanyakan pertama adalah kegiatan ataupun manajemen waktu dalam kesehariannya menghafal itu bagaimana. Kemudian yang kedua, harapannya untuk Islam kedepannya dari seorang adik Musa ini gimana? Sebagai contoh, salah satu anak jadi Ustadz Ikhwan Jalil, Umar Al-Faruq itu dia bercita-cita ingin menjadi seorang penakluk untuk membebaskan Al-Aqsa. Nah, mungkin dari Musa sendiri cita-citanya seperti untuk Islam seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya langsung dibawa sana, Ustaz. Oh, dipersilakan jamaah untuk ya. Ya, ini ada selingan. Ya, mohon ini dipersilahkan jamaah untuk sedekah pembangunan lantai 2 teras dakwah. Ya, petugas kantong sedekah muter gitu ya. Ini ada pertanyaan juga Ustadz, sebelum itu. Sebelum umur 3 tahun pelajaran Quran apa yang diberikan ya. Oke, langsung. Oh, ini dulu ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana sih menjaga motivasi, Ustaz? Jadi yang namanya kita kan terkadang futur gitu, Ustaz. Futur, kemudian bagaimana untuk menjaga keistiqomahan itu? Karena di era sekarang ya, lingkungan sekarang tuh godaannya semakin banyak gitu, Ustaz. Apalagi masalah misalnya dari Ustaz sendiri ketika mengajar Dek Musa gitu. Apakah ada gangguan-gangguan misalnya yang membuat terkadang futur itu apa, Ustadz? Kemudian yang memotivasi agar futur itu bisa hilang itu apa, Ustadz? Terus kemudian yang kedua yaitu tentang Dek Musa ini bagaimana bersosialisasi sama lingkungannya dan bagaimana menjaga Musa ini biar tidak ya gimana ya namanya di era sekarang itu kan era modern sekarang banyak gangguan-gangguan gitu, Ustadz. Bagaimana untuk menjaganya agar terhindar dari gangguan-gangguan itu? Seperti misalnya jet-jet atau lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hampir sama dengan ini. Oke, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan langsung saja, tidak begitu jauh dari saudara tadi. Kira-kira bagaimana memberi motivasi kepada adik Musa untuk tetap semangat untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Ya, sama. Kemudian kendala-kendala apa saja yang biasa dialami selama program menghafal? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz untuk dijawab dari yang pertama ini. Saya kok malah lupa jadinya. Manajemen waktu ya. Manajemen waktu ya. Karena butuh bermain juga, masuk nggak dikasih waktu main juga gitu. Ya, jadi manajemen waktu ya. Jadi kalau dulu awal-awal itu cuma ba'da subuh sebentar aja. Sebelum subuh cuma sebentar ya, 5 menit, 10 menit, paling lama setengah jam dulu awal-awal. Jadi dia lebih banyak bermain ya, lebih banyak bermain. Kemudian semakin berkembang karena dia semakin terbiasa ya, jadi makin sabar dia duduk ya sampai 1 jam ya, 1 jam lebih itu makin terbiasa. Jadi ya sedikit, kalau dia dibiasakan nanti lama-lama jadi biasa dia. Ya, jadi biasa. Bagaimana dengan mainnya? Nanti di sela-sela itu juga nanti mereka kadang bermain juga ya, nanti sama adiknya ngobrol-ngobrol, biasa anak kecil kan seperti itu, ngobrol sama adiknya ya, itu sampai jam 8:30 pagi kalau sekarang ya. Jadi kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka udah terbiasa duduk dari awal sedikit, kemudian kita naikin levelnya makin terus makin naik, akhirnya dia terbiasa ya, tapi tentunya
kita kasih dorongan terus ya, dorong terus, kita kasih motivasi, ayo belajar lagi terus gitu. Misalnya atau kita kasih lihat, kita tunjuk jam, belum jam sekian, kita udah sepakati di awal belajar sampai jam segini ya. Terus kita tunjuk jam itu belum selesai misalnya. Ya, terus ya dorong mereka untuk belajar ya, dorong untuk belajar. Berarti pembiasaan Ustaz ya, itu ada misalkan hadiah apa enggak Ustaz? Ada hadiah ya, ada hadiah ya, seperti mobil-mobilan gitu. Saya suka ajak jalan anak-anak ke, misalnya ada yang jual mobil gitu. Nah, nanti saya ajak, suruh mereka milih ya, mereka milih mobil-mobil yang dia sukain. Oh ya. Oke, terus tadi untuk motivasi Ustaz, motivasi. Tadi ada pertanyaan yang motivasi bagaimana Ustaz? Iya, tapi ini motivasi ya. Namanya pertama gini, namanya anak-anak, dia nanti ada namanya tahap meniru. Anak-anak dia awal-awal dia cuma meniru aja. Ya, saya punya anak sekarang 2 tahun ya, belum bisa apa-apa dia. Tapi udah niru, dia duduk antri gitu kan, pakai peci, bawa mushafnya, duduk itu sanggup bisa 15 menit, 20 menit, setengah jam tuh. 2 tahun tuh dia duduk gini. Kenapa begini, dia lihat abangnya masih duduk, dia duduk juga di situ. Ngikuti kakaknya. Ngikutin kakaknya. Jadi dia meniru. Nah, maksud saya, kita nanti sebagai orang tua biasakan kita ditiru gitu. Mereka melihat kita baca Al-Qur'an, biasa membaca buku lama seperti itu. Nah, nanti anak-anak tiru kita. Ya, nanti ambil mushaf mereka, nanti mereka meniru. Ya, meniru. Nah, nanti ketika akalnya berkembang baru dia butuh motivasi. Ya, motivasi yang terbagus ya. Kalau dia nanti semakin akalnya berkembang ya, dan misalnya kisah-kisah orang soleh, tanamkan kepada mereka tentang akidah, apa itu surga, apa itu neraka, balasan bagi orang yang bersabar menjalankan agama Allah, balasan bagi mereka yang ingkar. Nah, itu diceritain kepada mereka seperti itu. Ya, sehingga itulah motivasi terbesar di mereka. Apakah pernah dia tuh ngambek kemudian wah nggak mau pokoknya terus nangis tok gitu, gimana? Enggak, kalau Musa enggak. Tadi ya karena dia meniru hingga akhirnya dia biasa. Yang menangis sekarang adiknya. Bukan menangis, tidur. Ngantuk dia, misalnya ba'da subuh gitu, dia ngantuk. Nanti kita bangun, kakak bangun. Nanti dia belajar lagi. Nanti dia ngantuk gitu, saya usap mukanya pakai air gitu. Biasanya terus biasa ngambeknya sama uminya. Sama uminya. Kalau sama saya enggak. Saya tuh punya anak itu Ustaz, saya sebelum menghafal tak suruh mendengarkan dulu, tak setelkan murotal gitu. Ayo sekarang dengarkan semuanya gitu. Akhirnya dengarkan sampai tidur gitu. Itu dia Mas. Kalau gitu harus diusapi air gitu ya. Iya. Masya Allah ya. Terus tadi pertanyaannya futur ada futur atau gimana Ustaz? Iya, kalau futur biasa lah ya, semua kita juga futur ya. Bagaimana cara motivasinya? Ya tadi yang nanya mahasiswa kan, ya motivasi yang pertama istri. Wah. Antum harus nikah dulu. Antum harus nikah dulu. Masya Allah. Pilih yang baik. Antum harus nikah dulu, karena kita futur, istri semangat. Istri futur, kita yang semangat. Jadi kita saling dukung seperti itu. Ya, saling nasehatin. Ya, antum belum nikah, gimana saya mau jadi semangat? Masya Allah, ya. Apalagi pertanyaan yang belum terjawab tadi ya? Cita-cita Musa mau jadi apa? Penerbang? Ya, itu sering saya ngerasain ya. Istri apalagi kalau lagi hamil, kan dia malas ngajar. Dia lagi orang bilang mual-mual ya, mabok seperti itu gitu kan. Dia akhirnya futur. Nah, kita suami yang kasih semangat sama istri. Saya bilang, Umi kalau ikutin hawa nafsu gitu kan, nggak mau makan, tidur, nggak bisa ngajar anak-anak, saya bilang memadorotkan Umi, memadorotkan anak sendiri. Memadorotkan kalau dia nggak makan, madorot bagi diri sendirinya. Kalau dia setelah itu kalau udah badan lemes kan nggak bisa ngajar anak-anak, akhirnya memadorotkan anaknya, nggak bisa anaknya bodoh dan seterusnya. Akhirnya istri semangat lagi, ngajar lagi. Sebenarnya yang banyak ngajar tuh zaujah antum atau antumnya Ustaz?
Dua-duanya sebanyak ngajar, tapi karena adik-adiknya kan masih sedikit hafalannya, jadi ke uminya banyak. Nah, kalau saya megang Musa sama adiknya cuma 1 atau 2 gitu, tapi kan porsinya langsung banyak gitu, bisa seharian gitu. Tapi kalau sama uminya pegang adik-adiknya yang kecil banyak gitu kan, terus pelajaran umumnya juga uminya juga. Tapi kenapa? Karena mereka ini masih sedikit hafalannya. Kalau Musa kan banyak. 4 ya putranya ya. Sekarang udah 7. Wah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Waduh, itu Nah, yang memotivasi kita adalah anak kita sendiri. Ya, memotivasi kita adalah anak kita sendiri. Masya Allah. 7-7-nya diajari Quran semua ini, Ustaz? Iya, sama istri. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Kayaknya sudah terjawab semua ya. Atau masih cita-cita belum ya, cita-citanya. Mau jadi presiden? Tentara katanya. Ya, anak kecil gitu nanti ditanya, sekarang tentara, kemarin pilot. Besok presiden kan kita juga dulu waktu kecil seperti itu juga cita-citanya berubah-ubah. Iya. Ya Ustaz, kita baca pertanyaan-pertanyaannya lewat ini Ustaz. Tadi yang sudah saya baca ini bagaimana cara ini nih. Sebelum umur 3 tahun pelajaran Quran apa yang diberikan? Ada nggak sebelum 3 tahun tuh sudah ada pelajaran Quran atau belum? Sebelumnya, jadi kalau bicara sebelum ya, saya ingat ya khususnya Musa dulu waktu masih di kandungan tuh. Oh, di kandungan. Saya pernah baca kisah ini ya, kaitannya sama air zam-zam. Kan ada air zam-zam tuh dalam hadis tuh ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niatnya untuk apa diminum. Jadi ada kisah ya hafiz Quran, ya hafiz dunia bahkan ya, itu 3 orang. Ini 3 orang ini murid guru ya, yaitu Imam Suyuti, Ibnu Hajar, Ad-Dahabi. Ini murid semuanya ya. Suyuti muridnya Ibnu Hajar muridnya Ad-Dahabi. Jadi Imam Suyuti nyeritain guru beliau Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar ini minum air zam-zam, kemudian dia berdoa kepada Allah supaya dikuatkan hafalannya seperti guru beliau Al-Imam Ad-Dahabi. Terus apa komentar Imam Asyuti? Beliau Ibnu Hajar telah sampai kepada martabatnya Ad-Dahabi. Bahkan qad balaghahu, bahkan beliau melampaui dari Al-Imam Ad-Dahabi dari air zam-zam ini. Nah, akhirnya saya ceritain sama istri ya. Dulu kan air zam-zam tuh masih susah ya, herbal gitu masih susah. Jadi saya dapat air zam-zam dari jamaah umroh yang saya ingat tuh, jadi cuma sedikit gitu kan dihadiahin gitu. Jadi saya kasih istri, saya ceritain istri saya kisah tadi. Nah itu yang saya ingat, jadi diminum dikit-dikit diirit-irit gitu kan, susah bener dapat air zam-zam ya. Akhirnya diminum, saya ceritain kisah tadi, saya bilang suruh berdoa supaya dikasih kekuatan hafalan ya. Nah, itu diantaranya yang saya ingat itu air zam-zam. Dulu susah air zam-zam ya, sekarang juga susah juga kayak air zam-zam. Banyak palsunya dipalsuin gitu. Iya. Ya memang luar biasa air zam-zam itu kalau diminum. Ada santri saya namanya Bayu itu. Bayu itu kalau saya habis umroh nanti terus saya seluruh santri saya kasih air zam-zam satu kecil-kecil. Bayu itu kelihatannya doanya khusyuk sekali. Kelihatannya insya Allah terkaan saya adalah dia minta supaya diterima di Madinah. Nah, sekarang alhamdulillah dia sudah ada di Madinah. Dia itu bahasa Arabnya nggak begitu bisa. Kemudian tidak bisa ikut muqabalah tes secara wawancara, kan harus tes wawancara. Akhirnya dia hanya sekedar murosalah, kirim berkas. Ternyata hanya kirim berkas saja diterima. Karena sering doanya setelah minum zam-zam itu doa, atau sebelum minum zam-zam itu dia sholat kemudian doa supaya diterima di sana. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, itu jadi kalau waktu di kandungan sering minum air zam-zam dan minta supaya anaknya gini Ustaz ya. Iya. Subhanallah. Ya, oke Ustaz, kita baca lagi ini Ustaz. Bagaimana orang tua, ayah atau ibu memberi treatment pada masa ibunya mengandung? Ini kayaknya sudah ya. Adakah tip dan apa saja yang dilakukan? Jazakumullah. Selain air zam-zam mungkin masih ada lagi Ustaz? Waktu di kandungan mau tuh sering dibacakan atau sering murojaat terus atau gimana gitu? Ya ini kalau amalan ya banyak ya.
Ya banyak. Maksudnya kita sebagai, ya kan kita ada sunnah-sunnahnya ya enggak, sebagai Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Itu dibaca. Ya dibaca itu doa perlindungan kepada anak kita. Ya enggak? Kan itu hadisnya seperti itu, sunnahnya seperti itu. Ya bagi ini kan para calon bapak kan insya Allah kan. Nah, jadi jangan lupa dibaca. Ya, jangan lupa dibaca doa-doa ini ya supaya anak kita itu dijaga ya dari syaitan. Ya ini kan doa minta tolong kepada Allah dari perlindungan dari gangguan syaitan. Dibaca atau boleh hanya dengan hati Ustaz? Dibaca ya, dibaca. Keluar suara sedikit ya. Terus. Dibaca ya, dibaca. Itu amalan ya, amalan. Jangan sampai tinggalin ya amalan-amalan seperti itu. Terus belum ingat itu. Oh iya oke Ustaz. Kita pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya Ustaz, apakah dulu ketika Musa sedang dalam dalam kandungan ada amalan-amalan doa khusus sehingga sekarang bisa menjadi penghafal Al-Quran? Doa-doa khusus Ustaz ada? Nggak ada. Kayaknya tadi hari Zam-Zam tadi itu Ustaz ya. Ya, saya ingin tanya bagaimana peran ibu Musa dalam hafalan Quran Musa. Ya, tadi bekerja sama gitu Ustaz ya. Ini bagaimana cara metode murojaah adik Musa dan waktu menghafal? Ini mungkin saat menghafal ya. Tadi kayaknya sudah tapi mungkin ditambahi dikit. Ya kalau ya khusus kaitannya sama uminya ya, uminya ganti saya kalau misalnya saya lagi safar itu uminya yang pegang ya, uminya yang pegang. Tapi kalau hari-hari uminya itu pelajaran umum itu uminya yang pegang ya, pelajaran umum ya seperti matematika lain-lain itu uminya yang pegang. Juga uminya ngajarin doa-doa harian, doa-doa sholat itu uminya juga. Ya, itu peran uminya ya, banyak peran uminya. Iya. Oh kayaknya udah habis nih. Mungkin masih ada lagi yang bertanya? Oh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Tadi ada yang nanya berkaitan cita-citanya Musa. Kalau saya ingin menanyakan sebenarnya bapaknya sendiri, Pak Ustadznya sendiri, cita-citanya untuk Musa ini seperti apa? Seperti itu kan tadi Musanya ya kan ditanyakan. Nah, sekarang saya ingin nanya bapaknya. Bapaknya cita-citanya seperti apa sih untuk Musanya? Kemudian apakah metode yang diterapkan oleh Bapak kepada Musa apakah applicable kepada teman-teman di sini? Apakah ada kecerdasan itu ada hubungannya nggak sih dengan hafalan Quran? Jadi orang-orang yang cerdas yang bisa hafal Quran ataukah siapapun bisa hafal Quran? Nah, dengan metode yang tadi diterapkan. Selanjutnya berkaitan tadi saya dengar juga Musa menghafal hadis dan sebagainya. Kalau menurut ilmu psikologi barat kan ketika anak seumur segini kan waktunya untuk bermain. Tapi saya lihat Bapak Ustadz ini memberikan waktunya untuk Musa ini untuk belajar dan belajar. Apakah anak ini tidak menghadapi satu keadaan yang stressful seperti itu? Dan yang terakhir udah mungkin itu cukup. Terima kasih. Iya Ustadz. Yang pertama tadi cita-cita Ustadz untuk Musa itu apa, pengen dijadikan kayak apa itu? Khususnya walau alam ya, saya nggak terlintas khususnya jadi apa gitu ya. Cuma saya suka gitu loh, suka ilmu gitu ya, suka ilmu. Saya suka kalau apalagi saya suka kalau anak-anak ini cerita tentang apa yang dia pelajari, yang dia baca. Seperti saya waktu kemarin saya di pesawat ya, itu bagaimana Musa cerita perang Uhud, bagaimana cerita raja-raja dulu ya, Raja Tuba namanya, itu 700 tahun sebelum diutusnya Rasulullah ya, itu membawa
agamanya Nabi Musa ya. Jadi saya suka ilmunya itu ya. Jadi selama itu manfaat dipelajari. Nanti Musa kadang cerita ilmu-ilmu umum. Jadi ternyata ada burung walet. Burung itu kan ternyata kalau hujan pulang. Ternyata ada burung walet, dia sarangnya di belakang air terjun. Jadi kalau dia mau masuk sarangnya, dia justru ke air, masuk air. Nerobos air itu. Dia cerita itu ilmu umum. Nah, maksudnya saya suka ilmu di situ. Jadi kalau selama itu manfaat, dia pelajari manfaat bagi dirinya. Jadi saya suka seperti itu. Entah jadi apa, wallahu alam. Ustadz yakin nggak pada waktu mau ini pasti bisa 30 juz atau coba-coba itu aja? Iya, tadi di awal saya malah nggak terlintas sama sekali. Oh, nggak terlintas? Nggak terlintas sama sekali. Yang saya imanin gitu, yang saya yakinin, kita berdosa orang tua itu menelantarkan anak nggak bisa baca Al-Quran. Ya, nggak bisa baca Al-Quran. Oke, Ustaz. Tadi pertanyaan kedua, apakah metode Ustadz ini efek tebel apa tapi tebel-tebel itu begini yang maksudnya bisa cocok nggak dengan yang itu gitu? Cocok ya, karena saya ngambil juga dari ulama juga, dari yang saya baca tadi kan saya cerita otodidak tadi, ya kan? Otodidak tadi saya baca. Nah jadi di dalam buku itu dijelasin mushafnya satu, jangan berubah, saya terapin juga. Nanti saya ngajarin saya anak-anak itu huruf hijaiyah. Pakai di buku itu dijelasin pakai kertas origami, ya. Origami kertas yang warna-warni itu. Nah, saya dulu kertas origami apa saya nggak tahu gitu kan ya saya di desa di kampung kan saya nggak ngerti juga gitu. Akhirnya saya beli aja kertas HPS terus saya gambar ke huruf hijaiyah, saya warnain gitu, saya tempel di dinding satu huruf gitu. Nah itu saya dapat juga dari buku juga saya terapin seperti itu. Jadi saya otodidak, saya baca, kemudian saya terapin, saya baca, saya terapin, saya baca, saya terapin. Cari pemilihan waktu, pemilihan tempat yang sunyi, waktu yang pikiran itu fresh, seperti ba'da subuh dan seterusnya. Itu juga saya terapin juga. Jadi metode-metode itu bukan metode baru ya, metode bukan yang asing ya, tapi memang itu dari apalagi para pondok-pondok tahfiz insya Allah diajarkan seperti itu. Jadi kalau saya tangkap tuh kalau orang memang sudah berkeinginan nanti metode atau cara-cara itu akan muncul gitu. Akan muncul sendiri. Nanti kita mengembangkan. Tapi istilahnya ada kaidah patennya. Mushaf sama gitu jangan dirubah. Kemudian pemilihan waktu, pemilihan tempat. Kemudian nanti metodenya baru kemudian kita kembangkan sendiri. Iya, pertanyaan terakhir Ustaz tadi, apakah nggak stres gitu kalau suruh ngaji nggak ada mainnya itu gimana Ustaz? Iya, jadi kita harus pikirin dia harus bermain. Itu haknya anak-anak ya, dan itu saya amalin juga. Jadi saya kalau mau dikatakan perpustakaan permainan di rumah saya seperti itu. Karena saya yakini bahwasanya anak itu memang harus bermain. Ya, kita jangan menzolimi dia jangan anak kecil. Kita aja disuruh belajar yang udah dewasa pasti stres ya enggak? Nah, makanya saya di rumah itu karena saking banyaknya mainan anak-anak saya ya. Saya bisa katakan perpustakaan tapi perpustakaan mainan. Kalau main dibatasi nggak misalkan dalam sehari itu 2 jam atau 1 jam atau tapi kemudian kita batasin kapan dia saatnya bermain, kapan saatnya dia belajar ya. Nggak melulu kita lihat tadi ya dari jam sekian enggak itu setelah jadinya. Tapi sebelum jadinya ya paling 5 menit, 10 menit, lebihnya dia bermain terus. Ya bermain terus. Seperti itu. Ya saya juga punya teman Ustaz namanya Ali Mukhtar. Dulu teman saya di Saudi itu dia hafal Al-Quran umur 12 tahun. Dia menghafal mulai kelas 1 SD, hafal kelas 6 SD. Itu nggak usah mondok, dia setoran ke kampung gitu kiai kampung itu. Tapi dia udah punya komitmen orang tuanya pokoknya main hanya 2 jam dalam sehari. Selainnya adalah Al-Quran dan belajar. Ya, tetap ada mainnya gitu maksudnya tetap. Jadi ini tetap ada mainnya saja. Tadi kita tangkap kayaknya nggak ada mainnya. Oh iya, ada mainnya kan tadi di awal saya udah bilang ya, awal-awal ba'da subuh dan ba'da maghrib paling 5 menit, 10 menit, paling lama 15 menit. Berarti kan kita ambil pelajaran, selebihnya main ya, selebihnya bermain. Enggak sekolah Ustaz? Enggak, homeschooling. Homeschooling. Oh ya.
Ya, ya gitu jawabannya Ustaz. Ya. Masih ada yang bertanya lagi? Oh, ya. Wah, itu dia. Bukunya saya lupa covernya biru, kalau nggak salah Pustaka As-Sunnah atau Darussunnah. Kan dia mirip-mirip tuh, ada dua penerbit tuh, Pustaka As-Sunnah sama Darussunnah. Lupa saya. Kalau nggak salah Darussunnah. Kiat-kiat menghafal Al-Qur'an kira-kira seperti itu ya. Atau Nanti ada ditinjau dari kitanya, kita harus mengikhlaskan niat, berdoa dan seterusnya. Itu dari faktor dalam, faktor luar tadi pemilihan mushaf, pemilihan tempat, pemilihan waktu sampai libur. Dijelasin manfaat libur. Kata ulama, libur itu ibarat kita seorang kuli bangunan. Kita membangun sebuah bangunan, cukup pondasinya aja dulu. Kemudian diliburkan misalnya seminggu. Jadi pondasinya itu kuat. Berbeda dengan mereka yang membangun langsung tinggi. Ya kan, nanti akan rumah itu bangunan akan mudah roboh. Nah, itu diantara manfaat liburan adalah menguatkan daya hafal. Menguatkan daya hafal. Nah, itu juga saya terapin juga ya. Jadi saya ada liburnya gitu. Ada. Ada liburnya. Liburnya hari apa Ustaz biasanya? Kalau sekarang setelah hafalan yang banyak, liburannya hari ke-6. Oh, hari ke-6. Jadi ada liburnya. Jadi kita perlu libur memang Ustaz ya. Kalau libur itu apa, main atau main, jalan-jalan. Kemarin kami ke pantai, jalan-jalan sama. Ya. Oke, mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Iya. Ya, seperti kuliah ayyuhal kafirun nggak selesai-selesai gitu ya. Gimana Ustadz kalau ada ayat-ayat yang sama itu kok bisa gitu kuat gitu, nggak tuker gitu? Ya, kalau bicara tentang orang lain dulu ya. Kalau saya lihat ya, sebagian orang tuh ya, yang maksudnya para ustadz atau para hafiz-hafiz itu, mereka buat kaidah ya. Makanya sekarang ada Al-Quran Tajwid ya. Nanti di bawahnya itu disebutin ujung-ujung ayat gitu ya. Nanti lanjutannya apa disebutin gitu ya. Seperti kan sekarang ada Al-Quran Tikror gitu ya. Di bawahnya ayat disebutin. Itu fungsinya untuk membedakan ayat-ayat seterusnya gitu kan. Nah, kalau saya sebelum kita pindah dimutkinin dulu. Ya, dimutkinin. Ya, sebelum kita masuk ke surat baru mutkin. Nah, kalau udah mutkin yang lain akan mengikut. Ya, yang lain akan mengikut. Seperti tadi hafal juznya, hafal nomornya, hafal halamannya. Ya, maksud saya kalau saya pribadi jangan disibukkan dengan kaidah-kaidah yang lain. Nanti kan ada yang menyebutkan ayat-ayat mutasyabihat dalam surat ini disebutin gini, nanti lanjutan ayatnya gini-gini. Kalau bagi saya itu malah menyibukkan. Ya, menyibukkan kaidah. Jadi kasihan ininya, mendingan sibukkan dia dengan ayat Al-Qur'an, mungkin nanti selebihnya akan ikut. Ya, tanpa kita ajarin kaidah-kaidah ini, nanti akan hafal sendiri. Ya itu makanya tadi mushafnya jangan dirubah, otomatis akan hafal, halamannya akan hafal. Pojok kanan, pojok kirinya, atas bawah itu otomatis akan terbawa. Ya, karena dia biasa melihat satu mushaf jangan dirubah. Seperti itu. Iya. Jadi intinya kalau orang dia betul-betul kuat hafalannya, dia akan bisa membedakan sendiri secara otomatis, bisa menjadikan sendiri ini ada di sini, ini terusannya ini kayak gitu ya. Coba ya satu ya, yang masih ini ada ayat yang sama ini. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ayo, awalam ya'lamu anna Allah, teruskan coba. Ini ayat ini ada di tempat yang lain juga hampir sama. Coba sekarang ini dibaca. Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Innallaha huwal ghafurur rahim. Innahu ya, innallah apa innahu? Saya kok ingatnya innahu. Tadi baca innallah ya. Coba saya lihat. Innahu apa innallah ya? Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Ini tadi saya membaca awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir, yang hampir sama persis itu di mana? Di surah apa lagi? Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Apa bunyinya? Awalam yarau. Nah, jadi kalau di sini awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir, kalau di surah Ar-Rum awalam yarau, terusannya sama persis. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir. Bedanya cuman yarau sama ya'lamu. Ini karena dia kuat hafalannya, nggak usah pakai kaidah apapun, dia sudah tahu ini ada di Ar-Rum, ini ada di ada di surah Az-Zumar, tidak tertukar. Kalau saya sering tertukar. Nah sekarang karena saya sering tertukar, awalam yarau annallah sama awalam ya'lamu annallah, ya'lamu sama yarau, maka saya membuat kaidah. Kalau saya ya kaidah yarau rum raw, rum raw, awalam yarau. Nah gitu loh. Awalam ya'lamu berarti yang di Az-Zumar. Jadi pokoknya yarau berarti rum gitu. Karena ini kadang awalam habis itu yarau apa ya'lamu. Yarau ini mikir itu. Nah, gitu. Tapi bisa dibuat kaidah. Kalau saya membuat kaidah, kalau ini tidak pakai kaidah, yang penting mungkin pasti nanti akan ketahuan sendiri gitu, Masya Allah. Gitu saat yang oke. Mungkin ada yang atau sudah cukup? Waktunya udah jam berapa ini? 9:30. Cukup Ustaz ya? Ya, saya kira cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Al-Qur'an dengan membacanya, mengamalkannya, kemudian kelak semoga Allah menjadikan Al-Quran ini memberikan syafaat kepada kita, keluarga kita, orang tua kita semuanya, sehingga kita bisa masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Saya kira itu Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Mungkin saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.